Oke, mari kita bahas perbedaan ma dan shenme. Ma itu diletakkan di paling terakhir ya, diletakkan di kalimat akhir kalimat, di akhir kalimat. Sedangkan shenme ya, bisa di akhir kalimat, bisa di tengah ya. Coba kita lihat dari ma. Ma itu digunakan untuk close question. Apa itu close question? Close question itu adalah pertanyaan yang jawabannya yes or no, ya, iya atau tidak. Contohnya, 你要买吗? 你要买吗? Ma itu kan apakah ya, jadi apakah diartikan ya, apakah kamu yao mau mai beli. Jadi apakah kamu mau beli? Jawabannya, 我不要买，我没有钱. Ya, saya tidak mau beli, saya nggak punya uang. Ya, nah itu ma, close question, jawabannya iya atau tidak. Jadi iya ma, apakah kamu mau beli? Jawabannya bisa mau atau tidak mau ya. Nah kita lihat shenme. Shenme itu adalah untuk open question. Apa itu open question? Open question adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Contohnya, 你要买什么? Kamu mau beli apa? Nah, jawabannya 我要买钱包. Saya mau beli dompet. Ya. Nah, coba kalian bedakan yang kiri dan yang kanan. Kalau yang kiri, dia hanya nanya, 你要买吗? Apakah kamu mau beli? Jawabannya mau atau nggak mau. 你要买什么? Kamu mau beli apa? Bisa nggak jawabannya? Aku mau beli. Aku nggak mau beli. Nggak bisa ya. Jadi dia membutuhkan jawaban, ya, membutuhkan benda yang spesifik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi jawabannya 我要买钱包. Jadi 钱包 itu adalah jawaban dari 什么, ya. Kita lihat pertanyaan berikutnya. 你喜欢红色吗? 你喜欢红色吗? 我不喜欢红色. Apakah kamu suka warna merah? Jawabannya saya nggak suka warna merah. Ya, jadi jawabannya bisa suka, bisa tidak suka. Sekarang kita lihat yang kanan. 你喜欢什么颜色? Kamu suka warna apa? Nah, ini adalah 什么-nya diletakkan di tengah ya. 你喜欢什么颜色? Kamu suka warna apa? 我喜欢红色. Saya suka warna merah. Jadi merah itu adalah menjawab 什么-nya. Ya, ada jawaban yang spesifik untuk menjawab 什么. Sedangkan untuk ma, dia bisa ya atau tidak. Jadi itu adalah perbedaan ma dan 什么 yang paling mendasar ya. Mingpai ma? Selanjutnya kita akan bahas perbedaan ji dan tuoshao. Apa itu ji? Apa itu tuoshao? Dalam bahasa Indonesia, ji dan tuoshao itu artinya sama, yaitu berapa. Tapi penggunaannya berbeda ya. Ji itu sama dengan bahasa Inggrisnya how many. Tuoshao itu sama dengan bahasa Inggrisnya how much. Jadi kalau ji itu untuk benda yang bisa dihitung, tuoshao itu untuk yang tidak bisa dihitung. Kita lihat ji dulu. Ji contohnya, 你要买几个手表? 我要买一个手表. Ya. Kamu mau beli berapa buah jam? Ya. Kamu mau beli berapa buah jam tangan? Saya mau beli sebuah jam tangan. Ya, jadi ji, tinggal ji-nya diganti dengan angkanya. Ya, kita lihat yang di bawahnya. 你买几个东西? Apa itu tongsi? Tongsi itu adalah barang ya. Jadi kamu membeli berapa buah barang? 我买3个东西. Saya membeli 3 buah barang. Bisa dilihat ya di sini ya, urutan pertanyaan dan urutan jawabannya, urutan kata-katanya ya, tidak berubah ya. Hanya kata tanyanya diganti dengan jawabannya. Kita lihat yang di bawahnya. Ni ji tian teng ji. Ya, tadi kita sudah bahas, teng ji itu adalah boarding. Jadi kamu jam berapa boarding? Wo san tian teng ji. Ya, jadi ji-nya tinggal diganti dengan san ya, angka 3. Wo san tian teng ji. Sekarang kita lihat tuoshao. Tuoshao itu adalah how much ya, untuk benda yang tidak bisa dihitung. Contohnya untuk menanyakan harga. Contohnya kita lihat, 这个手表多少钱? 多少钱? 多少itu artinya berapa? 钱 itu adalah uang. Jadi jam ini berapa harganya ya, berapa uang ya, berapa harganya? Jawabannya adalah 5,300 renminbi ya, jadi 5.300 renminbi ya. Jadi tuoshao itu digunakan untuk menanyakan harga. Kalau
ji itu digunakan untuk menanyakan jumlah. Selanjutnya, kita akan bahas tentang bagaimana. How ya, jadi kemarin kita sudah bahas yang ya. Nah, sedangkan dalam bahasa Mandarin, bagaimana itu ada 3 macam. Yang pertama yang kemarin kita bahas adalah yang. Jadi yang itu digunakan untuk menanyakan pendapat tentang suatu benda atau suatu keadaan ya. Contohnya, 你觉得这个包包怎么样? Jadi kamu merasa ya, 觉得 itu merasa tas ini bagaimana? Ya, yang B menjawab 我觉得不好看 ya. Jadi saya merasa jelek ya, 不好看. Yang kedua, 怎么办 ya, 怎么办. Mungkin ini kalian sering dengar di shop cuma nggak tahu artinya ya. 怎么办 itu artinya menanyakan apa yang harus dilakukan. Ya, ini biasanya untuk keadaan-keadaan yang di luar pemikiran kita atau jarang terjadi ya, yang keadaan yang agak gawat gitu ya. Coba kita lihat contohnya. 我的卡没有钱怎么办? Ya. 我的卡没有钱怎么办? Apa itu ka? Ka itu adalah kartu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah credit card ya. Jadi kredit card saya 没有钱, nggak ada uangnya. 怎么办? Gimana? Ya, gimana dong? Kayak gitu dalam bahasa Indonesianya ya. Nah, B-nya jawabannya 你可以用微信 ya. 你可以用微信. Kamu boleh pakai WeChat ya. Jadi 怎么办 itu menanyakan solusi ya, apa yang harus dilakukan ya. Jadi ini biasanya kalau customer komplain ya, itu biasanya sering ditanyakan ya, apalagi kalau di collection counter ya. Misalnya barangnya belum datang ya, 你的东西还没到. Terus dia pasti nanya, 怎么办? 我要登机了，怎么办? Ya, saya sudah mau boarding, gimana dong? Ya. Jadi 怎么办 itu digunakan untuk menanyakan solusi ya. Yang ketiga, bagaimana adalah 怎么 ya, 怎么. Nah, 怎么 ini ada artinya menanyakan proses atau cara. Contohnya ya, ini kalau misalnya kalian transaksi, kalian pasti menanyakan kalimat ini. 你怎么付钱 ya, 你怎么付钱. Beda ya, bukan 你什么付钱 ya. 什么 itu apa. 怎么 itu artinya bagaimana, menanyakan cara atau proses. Kamu bagaimana bayarnya? 付钱 itu kan bayar. Kamu bagaimana bayarnya? Yang B menjawab 刷卡 ya, 刷卡 itu berarti menggunakan kredit card ya, gesek ya. 你怎么付钱? Jadi caranya, bagaimana caranya bayar? Dengan menggunakan kredit card ya, 你怎么付钱? Nah, biasanya untuk yang di watches ya, ada sering customer nanya ya, 这个手表怎么调? Ya, 手表 itu kan jam tangan. 怎么调? Bagaimana? 调 itu artinya mengatur ya. Jadi misalnya ngatur waktunya atau ngatur tanggalnya ya. Jadi gimana cara ngaturnya ya? 这个手表怎么调? Jawabannya 你可以按这个 ya. Kamu boleh an itu artinya tekan ya. Tekan 这个 yang ini. Jadi 你可以按这个 kamu boleh tekan yang ini ya. Jadi 这个手表怎么调 ya. Jadi 怎么 di sini artinya menanyakan cara atau proses. Next kita bahas adalah 还是. 还是 itu dalam bahasa Indonesia artinya atau ya. Jadi kapan kita menggunakan 还是? Apabila kita ingin merekomendasikan sesuatu kepada customer ya. Tapi ada 2 barang yang ingin direkomendasikan ya. Jadi biarkan customer itu memilih yang ini atau yang ini ya. Jadi 还是 itu artinya atau ya. A plus 还是 plus B ya. Coba kita lihat di sini. 你喜欢大一点的还是小一点的 ya. 喜欢 itu kan suka ya. Jadi kamu suka yang besaran dikit atau yang kecilan dikit ya. Jadi sini pilihannya yang besar atau yang kecil ya. Yang kedua, 你要单肩的还是双肩的? 单肩 itu artinya shoulder bag ya. Jadi tas yang dipakai satu bahu ya. Jadi dia bisa tote bag ya, bisa tas lempang ya. 还是双肩的. Nah, 双肩 itu tas yang digunakan di 2 bahu. Jadi backpack ya contohnya ya. Jadi kalau misalnya ada customer masuk ke butik ya, dia lagi lihat-lihat tas. Nah, kamu
boleh tanya, 你要单肩的还是双肩的? Nah, biarkan dia memilih ya. Jadi mau yang shoulder bag atau yang backpack ya. Jadi kita akan lebih mudah mengetahui keinginan customer yang mana ya. Kemudian kalau di watches kalian bisa tanya nih, 喜欢机械表还是石英表 ya. Jadi karena di watches jenis jamnya hanya dua ya, 机械表 sama 石英表, jadi bisa menanyakan ini kepada customer agar kita lebih gampang untuk merekomendasikan produk yang tepat untuk mereka ya. Jadi ini adalah penggunaan 还是 atau. Oke, jadi tadi kita sudah membahas 5W1H yaitu pelajaran minggu lalu. Kemudian kita juga sudah membahas perbedaan ma dan shenme. Kemudian perbedaan ji dan tuoshao. Ya, kemudian bagaimana ya, bagaimana ada 3 macam, ada yang 怎么办 sama 怎么, dan satu lagi adalah 还是 adalah atau ya, yang untuk digunakan untuk menyatakan pilihan. Nah, sekarang tugas untuk kalian adalah sebentar lagi akan saya kirimkan file dalam bentuk Word ya. Di situ sudah ada identify customer needs ya untuk fashion dan untuk WGA ya. Jadi kalian carilah 15 kalimat tanya yang menggunakan kata tanya yang sudah pernah kita pelajari. Contohnya ya, 什么, 哪儿, 什么时候, kemudian 为什么, kemudian tadi kita sudah belajar ma ya, 多少级, 怎么样, 怎么办, atau 还是ya. Jadi 15 kalimat tanya. Kalian cari di file tersebut. Bebas cari yang mana aja, kemudian dihafalkan. Kemudian rekam video Anda mengucapkan 15 kalimat tanya tersebut beserta artinya. Jadi contohnya, yang pertama kalimatnya misalnya, 你喜欢大一点的还是小一点的? Kamu suka yang besaran dikit atau yang kecilan dikit, seperti itu ya. Nah, untuk Novi yang dari collection content juga sudah ada ya. Jadi kamu bisa cari 15 kalimat tanya yang menggunakan kata tanya yang sudah pernah kita pelajari. Ya, jadi ingat ya, dihafalkan ya, jangan di depan HP-nya dikasih teks ya, karena itu akan kelihatan ya. Oke, 如果有问题你们可以问我. Kalau ada pertanyaan boleh tanya saya ya. 谢谢大家，再见。